Ada potensi besar orang yang nonton video ini punya gangguan mental, sedang dirundung penderitaan, atau mengalami kehilangan orientasi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, ilmuwan telah memberi pengetahuan kepada kita bahwa media sosial adalah salah satu masalah paling akut yang merusak kemanusiaan di dunia modern. Ketika kita menemukan orang rebahan sambil nonton medsos berjam-jam, kecanduan dan susah melepaskannya, TikTok dan YouTube membatasi langkahnya, maka mungkin dia adalah orang yang sedang menderita hidupnya, gagal menemukan visi dan tujuan, bahkan mungkin mengalami gangguan mental. Pernyataan ini adalah hasil penelitian selama bertahun-tahun dan telah dipublikasikan di banyak jurnal ilmiah dan buku-buku. Bahkan yang lebih spesifik, kemarin dipublikasikan 70% pengguna TikTok di Indonesia stres karena FYP. Mereka takut ketinggalan berita, mereka takut tidak sempurna, mereka takut tidak bisa berkarya, mereka juga menikmati kolom komentar yang penuh hujatan dan makian. Kadang mereka ikut berpartisipasi dalam hujatan itu, kadang mereka yang menjadi bahan hujatan dan bulian. Artinya, media sosial kini dipenuhi oleh orang-orang yang stres, yang tertekan, bisa saja depresi. Mereka ingin tampil sempurna, ingin tampil keren di media sosial, dan sambil mereka menikmati cercaan dan hinaan, kemudian mengajukan kepada orang lain cercaan dan hinaan pula untuk kepuasan diri mereka sendiri. Kalau sampai ada orang yang bisa masuk ke dalam keranjang sampah ini dan kemudian kecanduan di dalamnya, maka dipastikan ia mengidap satu atau beberapa di antara kemungkinan berikut ini. Satu, bahwa mentalnya bermasalah. Dua, bahwa moralnya bermasalah. Tiga, kemampuan sosialnya bermasalah. Dan atau yang keempat, otaknya, kadar intelektualitasnya yang bermasalah. Jadi udah stres, tulul, amoral, menderita pula. Gak ada di dunia modern sesuatu yang bisa merusak secara masif tetapi masih dianggap legal sama seperti media sosial ini. Dia memberi dampak buruk, lebih buruk daripada rokok, lebih buruk daripada gula, bahkan keburukannya menyamai narkoba, tetapi bahkan dengan sebaran yang jauh lebih luas, merata, dan intensif. Coba lihat Agus. Awalnya dia kena musibah, lalu diviralkan, lalu berhasil mengaih simpati orang. Orang-orang yang resah atas penderitaan Agus lalu berbagi, donasi. Lalu Agus melakukan sesuatu yang membuat kecewa para donatur. Donatur marah, lalu Agus juga marah. Ada miliaran uang yang dilibatkan, tetapi tidak jelas kemana dia tujuannya. Dan kemudian setelah itu, muncul jutaan ujaran kebencian, saling bertabrakan satu sama lain dari berbagai pihak. Agus marah, stres, tertekan. Pengacaranya juga tertekan, lalu netizen juga tertekan, marah-marah, pelang, kolom komentar satu sama lain, menghujat satu sama lain, tidak selesai-selesai. Jadi dalam hal ini, media sosial itu menjadikan kebencian seperti bola salju. Kebencian pada dasarnya tidak beranak pinak. Kalau sudah kita ajukan kepada orang lain, kemudian orang lain membalasnya, ya sudah, kebencian itu bergerak di lingkungan yang terbatas. Tetapi ketika ada media sosial, dia bisa berakumulasi menjadi semakin lama semakin besar. Awalnya kebencian satu kecil dilontarkan kepada orang lain, orang kemudian membalas kebencian itu dengan tensi yang lebih besar, kemudian itu dibalas lagi menjadi semakin lama semakin besar, melibatkan lebih banyak orang. Jadi orang yang tidak kenal satu sama lain, orang yang tidak berpihak satu sama lain, bahkan orang yang awalnya saling menyukai dan mengidolakan, sekarang bisa saja saling menghujat dan saling membenci. Karena hal-hal yang sebenarnya tidak jelas, hal-hal yang sebenarnya hanya ada di dunia maya. Itulah yang terjadi di media sosial. Kebencian di sana ada, kemudian penistaan juga ada, berkubang dalam iri dengki juga ada. Tidak sampai di sana. Ada juga orang-orang flexing yang memamerkan kekayaannya, menunjukkan prestasinya. Dia bangga dan senang ketika dia dilihat orang. Dia bangga dan senang ketika prestasinya diakui oleh orang lain. Tetapi dia tidak paham dan tidak tahu bahwa orang lain ngedrop ngelihat prestasinya. Orang-orang jadi hanya bisa berhayal. Orang-orang hanya bisa menceritakan bahwa dirinya kagum, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa.
Jadi ada orang yang menunjukkan hobinya ini, ada orang yang menunjukkan prestasinya itu, sedangkan yang lain hanya nonton sambil bertopang dagu dan membayangkan bahwa dirinya bisa saja seperti itu tapi sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengagumi konten kreator pujaannya tanpa bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dan tanpa bisa mencapai kesuksesan yang sama. Dia menghasilkan iri dengki, dia tersiksa, dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuan untuk berkarya, dan itu semua gara-gara media sosial memberikan akses atas iri dengki itu. Makanya pada akhirnya banyak sekali konten-konten kreator yang besar, yang kuat, yang dipuja-puji begini dan begitu, pada akhirnya dijatuhkan dengan cara yang menyakitkan. Karena apa? Karena dia sudah mengakumulasi iri dengki yang disebarkannya melalui platform media sosial. Lagi-lagi media sosial. Media sosial juga menjadi tempat orang-orang pamer aurat demi mendapatkan cuan, pamer bokong biar dapat pengakuan, pamer ketek biar ditawari tunjangan. Kadang dia dapat, kadang tidak. Hidup itu susah, ditambah media sosial, hidup bahkan jauh lebih susah lagi. Kadang-kadang sudah tidak mendapatkan apa-apa, malah dicampakkan, dibully, dihujat, dijelek-jelekan seperti sampah. Tapi luar biasanya adalah bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan transaksi binal itu pun bisa melihat, bisa mengakses informasi-informasi cabul dan vulgar secara terbuka di media sosial. Jadi ada orang yang berusaha untuk menjajakan dirinya, bisa saja dapat, bisa aja tidak. Tetapi bahwa dirinya dijajakan kepada orang lain di tempat umum bisa diakses oleh orang lain. Yang juga pada akhirnya turut menciptakan fantasi-fantasi yang tidak jelas dan turut merecoki pikiran dan visi misi dari seseorang. Sampai visi misi seseorang itu bisa saja hancur di masa depan. Media sosial itu adalah keranjang sampah. Semuanya ada di sini. Tapi ada manfaatnya, sama seperti tempat sampah. Dan luar biasanya apa? Besarnya pengaruh buruk media sosial sampai tidak bisa diimbangi, tidak bisa diantisipasi, dan tidak bisa diadaptasikan bahkan oleh negara-negara paling maju di seluruh dunia. Setelah banyak penelitian bahwa media sosial itu merusak moral, merusak mental, merusak intelektual, merusak kehidupan sosial, tetapi tidak ada sampai sejauh ini ilmuwan yang bisa menentukan bagaimana solusi atas masalah ini. Media sosial itu adalah bagian dari perkembangan zaman, tidak mungkin bisa dihentikan. Tetapi bagaimana cara mengantisipasi sisi buruknya? Tidak ada, sampai sejauh ini tidak ada yang bisa mengatasinya. Negara-negara besar, negara-negara maju bahkan tidak bisa mengatasi masalah itu. Amerika Serikat memutuskan untuk memboikot TikTok. Cina membatasi akses terhadapnya. Finlandia memaksa anak-anak sekolah untuk tidak memiliki akun media sosial. Bahkan di Australia sudah ada hukumnya bahwa anak-anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki media sosial. Negara-negara besar itu, negara-negara maju itu tahu dampak buruknya. Tetapi mereka hanya bisa memblok sama seperti negara-negara berkembang karena ketidakmampuan mereka dan ketidakpahaman mereka untuk menghadapi salah satu bencana besar di dunia modern, media sosial. Nah, lalu kalau di negara maju saja monster keranjang sampah ini bisa semengerikan itu, lalu bagaimana dengan negara kita? Alhamdulillah, tidak banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah sampai sejauh ini. Jangankan berpikir untuk berhadapan dengan sisi buruk media sosial. Kementerian sibuk mengurusi pinjol dan judol yang gak selesai-selesai. Berhadapan dengan sebuah mafia yang sebenarnya menjadi karyawan di balik-balik pintu dari kementerian sendiri. Ya, begitulah. Ditambah lagi, media sosial di Indonesia saking tidak ramahnya, itu bahkan digunakan oleh kalangan-kalangan agamawan palsu untuk menebar kebencian. Bayangkan, agama sekarang melalui media sosial digunakan untuk menebar kebencian, menebar permusuhan, menebar hujatan dan makian. Satu ustadz dianggap sesat, yang lain dianggap sesat, semuanya sesat, dan orang hidup dalam bubble-nya. Ketika orang bisa mengakses kehidupan sosial seluas-luasnya dan mereka bisa memilih orang sebanyak-banyaknya, media sosial justru malah memberikan kepada orang itu kehidupan-kehidupan di dalam bubble, kehidupan-kehidupan hanya di dalam ceruk
ceruk sempit yang menganggap orang lain salah, orang lain jahat, dan yang benar hanya kami sendiri. Dan banyak kelompok-kelompok agamawan yang hidup dengan cara yang seperti itu. Bayangkan, agama yang selama berabad-abad dianggap sebagai inspirator bagi kebaikan, dianggap sebagai inspirasi untuk menentang kejahatan, sekarang justru malah terlibat dalam media sosial dan terlibat dalam kekacauan di dalamnya, menebar sampah di mana-mana. Coba sekarang beraya hitung, seberapa banyak ketikan-ketikan buruk, komentar-komentar jahat, ujaran-ujaran kebencian kita ketikkan setiap hari di media sosial. Berapa banyak? Dan apa faedahnya buat kita? Apakah itu akan menambah kita menjadi orang yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih bermoral? Kan tidak. Maka dari itu, kita sekarang tidak lagi bisa mengatasi media sosial, karena itu adalah produk perkembangan zaman yang tidak bisa dihentikan. Tetapi kita bisa membuat media sosial tetap produktif, tetap konstruktif. Bagaimana caranya? Setidaknya batasi menonton di bawah 1 jam, kecuali berhubungan dengan pekerjaan dan penghidupan kita. Yang berikutnya, batasi komen hate speak. Jangan terlibat di situ, jangan berbagi di situ, jangan baca di situ, apalagi turut serta dalam mengetiknya. Kemudian berdisiplinlah, menjadikan medsos hanya sekedar sarana mengenal dunia, menambah ilmu pengetahuan, menambah kesadaran, dan mencegah kebosanan. Tapi hanya pada bagian itu sajalah, sisanya abaikan. Kemudian, jadikan medsos sebagai penghiburan yang kita butuhkan sewaktu-waktu saja. Jangan pernah nyandu, jangan pernah terlibat secara intensif. Dan ajak orang-orang juga untuk bermedsos secara sehat. Itulah saran dari saya, karena sejujurnya ini adalah salah satu bencana yang sampai sekarang belum bisa diatasi, bahkan oleh para ilmuwan paling jenius di dunia sekalipun. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan akses ekonomi yang besar. Semua cabang ilmu pengetahuan, semua perkembangan teknologi itu selalu berhubungan dengan cuan, berhubungan dengan sirkulasi uang dan ekonomi. Karena itu, karena media sosial sekarang juga berhubungan dengan uang dan sirkulasi finansial, maka kita tidak mungkin bisa hentikan. Kita hanya mungkin bisa menjadikan itu bermanfaat lebih baik. Dan tolong sampaikan kepada orang-orang, jangan menghakimi orang lain, jangan menilai orang lain sebelum kita sendiri introspeksi atas apa yang pernah kita lakukan sejauh ini. Terima kasih, ayo kita berjuang, ayo kita berprestasi untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bermanfaat.